العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghrina bil 'ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin wal aba wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Selalulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita sehingga dipertemukan kembali kita di dalam pertemuan yang sangat mulia ini dalam rangka menghadiri majlis ta'lim, didahului juga tadi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala salat maghrib secara berjamaah. Maka ini adalah pertanda insyaallah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua. Karena kita ketahui ketika Allah sudah cinta kepada hambanya, kata Rasulullah dalam hadis, ista'malahu. Maksudnya apa? Allah akan pergunakan hamba tersebut. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana Allah memperlakukan hamba tersebut?" Yastaghiluhu bil a'mali shalihah. Allah akan sibukkan hamba tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka insyaallah ini adalah pertanda yang baik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini, bahwasanya Allah mencintai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan daripada pembacaan kitab Taqriratus Salidah al-Musannif rahimallah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharin amin. Manusia yang paling berhak untuk menjadi imam. Pembahasan malam hari ini adalah siapa yang paling berhak untuk menjadi imam. Ahaqqun nasi bil imama al-wali yakni al-hakim. Pertama kali yang kedudukan yang paling tinggi untuk menjadi seorang imam itu adalah seorang pemimpin negara, presiden. Ini secara mutlak. Ada yang hidup apa miknya? Berdengung nih. Ya. Secara mutlak pemimpin negara itu berhak menjadi imam. Ya. Dia boleh untuk menjadi imam dan dia juga berhak untuk menunjuk siapapun yang dia inginkan untuk menjadi imam. Jadi misal kalau seandainya ada presiden datang ke sini, walaupun di tengah-tengah sini ada imam rawatib sekalipun, tetap presiden adalah manusia yang paling berhak untuk menjadi imam. Tapi dengan syarat, si presiden tadi memenuhi syarat untuk menjadi imam. Artinya dia bisa membaca Fatihah dengan benar. Ya, dia mengetahui rukun-rukun sholat, apa-apa saja yang membatalkan sholat. Jadi bukan serta-merta dia langsung jadi imam, tapi dalam posisi siapa yang paling berhak adalah ya presiden. Itu secara mutlak nomor pertama. Kemudian yang kedua, tsumma sakinul bait mutlaqon. Orang yang tinggal di satu rumah. Contoh, misal si A punya rumah di sebelah masjid, David misalnya. David ini adalah orang secara mutlak boleh menjadi imam di rumahnya, bukan di masjid. Jadi kalau ada rami kumpul siapapun di situ, hatta ada ulama besar sekalipun, siapa yang paling berhak untuk jadi imam? Yang tinggal di rumah itu siapa? Sahibul baitnya. Siapa sahibul baitnya? David.
maka David adalah orang yang paling berhak untuk menjadi imam pada saat itu. Dan David berhak untuk menunjuk siapapun yang diinginkan untuk jadi imam. Misalnya, oh Habib jadi imam, yang lain tidak boleh protes, karena itu wewenangnya David, karena dia selaku orang yang tinggal di rumah itu. Kemudian illa mu'irul bait fa innahu haqqu min musta'irihi, kecuali kita nyewa rumah, anak nyewa rumah dengan David. Nah mati. Anak nyewa rumah sama David misalnya. Rumah ini anak sewa. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, anak ngadu ke acara, ngundang seluruh jamaah. Masuk azan isya, anak aja undang seluruhnya sholat berjamaah di rumah anak. Posisi anak nyewa rumah. Siapa yang berhak untuk menjadi imam di rumah itu? Anak apa David? David. Yang berhak adalah David. Yang menyewakan itu lebih berhak daripada orang yang disewakan, walaupun anak yang tinggal di rumah itu. Tapi David yang memiliki rumah itu dan dia menyewakan rumah itu kepada anak, walaupun sekalipun seperti itu, tetap David yang berhak untuk menjadi imam. Baik. Sekarang imamatul masjid wa ghairi. Sekarang di dalam masjid. Pembahasannya imam masjid, bukan di dalam rumah, bukan di luar masjid. Siapa yang paling berhak untuk menjadi imam? Al-aula bihal imam ar-ratibu alladhi min kibalil hakim. Imam yang paling berhak di masjid untuk menjadi imam itu adalah seorang imam rawatib. Siapa imam rawatib ini? Imam rawatib ini adalah imam-imam yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau siapapun yang nunjuknya. Misalnya di daerah sini RT nunjuknya, atau masyarakat nunjuknya dia jadi imam, atau misalnya wali kota menunjuk dia jadi imam di masjid ini, di masjid itu misalnya. Maka imam rawatib ini adalah orang yang paling berhak untuk menjadi imam di masjid itu. Siapapun orang yang datang, kecuali presiden, ingat ya. Kalau presiden itu secara mutlak Pak, dia yang paling berhak. Selain presiden, selain hakim, siapapun yang ada di masjid itu, yang paling berhak untuk menjadi imam adalah imam rawatib. Yang paling berhak adalah menjadi imam adalah imam rawatib. Tsummal afqah. Kemudian siapa lagi? Orang yang paling ahli fikih. Orang yang paling ahli fikih maksudnya apa? Orang yang paling memahami di dalam fikih bab salat. Ada si A, si B, si C. Ya, sama-sama imam rawatib. Yang siko imam subuh, siko imam zuhur, siko imam isya. Ketemulah di waktu maghrib. Tiga-tiga ini. Di maghrib tak kate imam rawatibnya. Siapa di antara tiga ini yang paling berhak untuk jadi imam? Dijingok siapa di antara tiga ini yang paling hebat ilmu fikihnya, yang paling alim ilmu fikihnya, yang paling mengetahui memahami bab fikih tentang solat, maka orang inilah yang berhak untuk menjadi imam. Orang ini yang berhak menjadi imam. Kalau sama-sama ahli fikih beb, sama-sama tiga-tiganya, siapa? Di sini dikatakan tsummal aqra. Orang yang paling fasih bacaannya. Orang yang paling fasih bacaannya dan orang yang paling banyak hafalan di antara tiga ini siapa? Oh, sama-sama fasih, beb. Ya sudah. Jingok, siapa yang paling banyak hafalannya? Oh, si A hafalannya 10 juz, si B 15, si C 30 juz. Si C yang berhak untuk jadi imam. Paham? Kemudian misal sama-sama ahli fikih, sama-sama hafalan yang banyak, sama-sama fasih, maka tsummal awra. Di antara tiga ini siapa yang paling waro? Waro itu Pak, orang yang paling berhati-hati di dalam setiap perkara. Itu wong waro. Dapat harta, dia tak tahu ini harta dari mana. Wong waro. Sangat berhati-hati di dalam menerima segala sesuatu, makanan, pakaian, apapun yang dia terima, yang dihasilkan, dia selalu berhati-hati. Nah, dicek siapa di antara wong tiga tadi, siapa yang paling waro. Jadi ini memang Pak, benar-benar sebenarnya seperti ini hukumnya. Jadi tidak basi-basi menjadi imam.
Siapa di antara tiga ini yang paling warok, yang paling berhati-hati? Oh si A, oh si B, si C. Oh sama-sama waroknya. Dijingok lagi. Tsumma sabiq ilal hijrah au ahadu abaihi. Dijingok di antara tiga iko ini, siapa di antara mereka yang lebih duluan hijrah? Yang lebih duluan hijrah. Maksudnya apa? Siapa sih di antara tiga iko ini? Siapa yang lebih duluan menjadi Masya Allah? Oh si A nih mungkin tahun 2017 taubatnya. Oh si B 2018. Si C 2019. Si A lebih duluan dia menjadi orang yang hijrah. Maka si A lebih berhak untuk menjadi imam ketimbang B dan C. Misal sama. Ini misal sama juga. Wah sama-sama hijrah bareng, sama-sama ahli fikih, sama-sama bacaannya luar biasa. Bagaimana? Dijingok, tsumma sabiq ilal Islam. Siapa duluan yang masuk ke dalam agama Islam? Wah ini tidak perlu ini karena sama-sama Islam galau ini. Siapa duluan yang duluan masuk Islam? Ini tidak kadit. Ini mungkin pembahasannya ketika di zaman Nabi. Siapa duluan di antara para sahabat ini yang duluan hijrah ke kota Madinah? Siapa duluan yang masuk Islam di antara mereka? Nah ini masuk hitungan. Kemudian tsumman nasibu. Di antara tiga iko ini siapa sih nasabnya yang paling mulia? Oh, yang ini keturunan ini, yang ini keturunan ini, yang ini keturunan ini. Siapa di antara tiga iko orang ini yang nasabnya paling mulia? Itulah yang berhak untuk menjadi imam. Kemudian tsumma hasanud dzikri. Sama-sama nasab bagus, sama-sama bacaannya bagus, sama-sama masuk Islam duluan. Apalagi yang dijingok hasanul dzikri. Apa hasanul dzikri ini? Siapa di antara tiga iko ini yang paling sering diomongi kebaikannya? Misal si A ini Masya Allah habis sedekah, wongnya baikan, tak pernah marah misalnya. Wah lebih ini wongnya. Yang si B ini agak bakhil, agak pelit misalnya. Yang si C tadi cemekean. Berarti si A yang paling berhak untuk menjadi imam. Orang yang paling sering disebut kebaikannya siapa? Oh si A. Berarti si A itu lebih berhak untuk menjadi imam. Misal sama-sama baik, maka dilihat lagi. Tsumma nadhifudz thawbi. Jingok siapa di antara tiga iko ini yang pakaiannya paling bagus, pakaiannya paling bersih, paling rapi, wangi, bersih. Kalau ke masjid siapa? Jingok. Yang si A agak kodol dikit wongnya, balik pasar langsung ke masjid, mambu iwa. Wah. Yang si B tadi itulah juga. Yang si C tadi karena pengangguran, tidak tahu ke pasar dia. Di rumah baik, wangi bajunya, tak bersih dia. Dah si C jadi imam. Si C jadi si imam. Baik. Kemudian sama-sama bersih. Maka dijingok badannya siapa yang paling bersih. Baju tadi yang paling bersih siapa? Sama bersih, maka dijingok siapa badan yang paling bersih. Dijingok. Kemudian tsumma thayyibus sun'ah. Di antara tiga iko ini siapa sih perilakunya yang paling bagus? Perilakunya paling bagus siapa di antara wong tiga iko ini? Maka itulah yang paling berhak untuk menjadi imam. Tsumma hasunus saut. Misal sama galau, sama-sama wangi, sama-sama bersih, tidak? Maka dijingok lagi siapa di antara mereka yang suaranya yang paling bagus? Suara mereka yang paling indah ketika membacakan Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, siapa yang paling bagus? Maka dia yang berhak untuk menjadi imam. Oke? Kemudian tsumma hasunus surah. Ini pernah bahas. Sama-sama bagus suaranya. Jadi macam mana? Dijingok, Pak. Siapa rayu yang paling belagak? Ini kan pernah ngomongi. Bahkan rai belagak pun bisa menjadi tolak ukur dia berhak atau tidak menjadi imam. Kan pernah bahas di rumah David waktu itu. Rai itu pun masuk dalam hitungan. Dari sudah ini sama-sama bersih, sama-sama ahli fikih, sama-sama hafalannya banyak, sama-sama baik, perilakunya bagus, akhlaknya bagus, sama. Wow, ini keluaran sama-sama dari pondok ini misalnya sekelas. Jadi sama cetakannya ini. Dijingok siapa di antara wong tiga ini yang rainya paling belakang.
Di antara 3 ikut berbelakang itulah yang berhak untuk jadi imam. Kemudian yang terakhir, fa idastau ukri'a bainahum. Kalau seandainya Pak di antara 3 ikut wong ini sama galo, rainya sama-sama belakang, sama-sama ahli fikih, pokoknya sama galo, yang disebut-sebut tadi sama galo. Seperti apa? Maka dikatakan di sini diundi siapa yang berhak jadi imamnya. Diundi. Fa idastawau ukri'a bainahum. Kalau sama seluruhnya diundi. Siapa yang jadi imam? Oh si A, ya sudah si A imam. Ada. Agak pas Isya diundi lagi. Siapa? Si B. B jadi imam. Nah, jadi itu. Inilah rentetan urutan posisi berhaknya orang menjadi imam. Tapi yang paling penting itu poin nomor 1. Apa? Afghah. Ini nomor 1. Poin yang pertama. Apa afghah? Dia paham tentang masalah sholat. Kalau paham masalah sholat, pasti dia juga bakal ngebenari bacaan-bacaan dia. Walaupun suara dia udah bagus, walaupun rainya udah belagak, tapi jangan yang busuk tadi kalau baca. Harus wangi ngadep Allah itu. Pakai baju yang bagus. Itu poin yang pertama tuh, itu yang harus kita perhatikan adalah paham tentang masalah fikih sholat. Kemudian imamatul adl aula minal fasik wa in kanal fasiku aqra wa afghah. Seorang imam yang adil itu lebih afdol, lebih utama ketimbang imam yang fasik, walaupun dia ahli fikih, walaupun bacanya fasih. Ada imam adil tapi misalnya dia tidak terlalu paham masalah fikih, bacanya juga tidak terlalu fasih-fasihnian. Sedangkan ada imam yang fasik. Ingat, fasik itu bukan wong yang melakukan dosa-dosa besar, bukan. Fasik itu adalah orang yang selalu melakukan dosa kecil tapi sering. Rutinitas dia dosa kecil. Ini kategori orang fasik. Kenapa orang adil lebih hebat, lebih utama daripada orang fasik yang ahli fikih, yang dia tadi bisa fasih bacaannya dalam Al-Quran? Li'annaha aqrabu lil qabul. Karena salat orang yang adil itu lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Rasulullah bersabda, mautul imamul adil, matinya seorang imam, pemimpin yang adil itu lebih disenangi oleh setan daripada matinya 1000 orang ahli ibadah. Satu imam yang adil, kita punya pemimpin siko adil luar biasa, meninggal dia, setan lebih senang pemimpin ini meninggal ketimbang 1000 orang ahli ibadah. Makanya salah satu 7 orang yang bakal dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, ketika di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali disebut oleh Rasulullah al-imamul adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil bakal mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian imamul baligh aula minas sabi. Seorang imam yang sudah baligh itu lebih utama daripada imam yang belum baligh. Walaupun yang belum baligh ini bacanya lebih fasih. Ada budak kecil umur berapa? 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, fasih bacaannya. Tapi ada imam yang sudah baligh. Yang mana yang afdal? Yang sudah baligh itu lebih afdal daripada yang belum baligh. Kenapa lebih afdal yang sudah baligh? Karena ada yang mengatakan, ketika seorang yang imam itu diimami oleh orang yang belum baligh, orang yang baligh diimami oleh orang yang belum baligh, ada yang mengatakan di sini tidak sah hukumnya. Jadi untuk menghilangkan khilaf tadi, yang baligh itu lebih afdal daripada yang belum baligh. Kemudian wal mugim minal musafir. Orang yang mugim, kita nih mustautin, mugim, itu lebih afdal untuk jadi imam ketimbang orang yang musafir. Lebih afdal kita untuk jadi imam daripada orang yang musafir. Wal halal min waladiz zina. Anak yang dihasilkan dari
pernikahan yang halal itu lebih afdol, lebih utama untuk dijadikan imam ketimbang anak yang dihasilkan dari pernikahan dari hasil yang zina. Baik. Sekarang paham sampai sini Pak ya? Paham ya? Sekarang masuk sunanul jamaah. Sunnah-sunnah di dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Sunnahnya sangat banyak. Di antaranya yaitu adalah al-qiyam ila shalah ba'da faraghil iqamah. Kita berdiri ketika qomat selesai. Jadi wong qomat, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, berdiri baru. Tapi ada yang mengatakan berdirinya itu sunnah ketika kalimat qad qamatis shalah. Jadi Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, qad qamatis shalah. Nah, itu tegak. Mulai tegak gitu. Ini sunnah hukumnya. Kemudian yang kedua, taswiyatus sufuf wal amru biha wa min al-imam akad. Merapikan saf. Sebelum pelaksanaan sholat, kita rapikan saf kita. Rapikan, rapatkan, luruskan, dan disunahkan untuk imam lebih ditekankan lagi untuk memperhatikan hal tersebut. Jadi imam yang langsung, yang mengkoordinasinya imam. Ca'ana kalau yang imam itu stawu wastaqimu wa'tadilu, luruskan, rapikan safnya. Isi saf yang kosong. Kemudian al-mubadaratu ila shafil awal. Cepat-cepat mengambil saf pertama. Ini sunnah hukumnya. Hukumnya sunnah. Jadi tidak apa-apa berebutan saf pertama itu tidak apa-apa. Ya, bahkan anak sering ngomong cerita Umar bin Khattab kan. Kalau seandainya darah seorang muslim itu halal, maka aku pengen ngebunuh nyawa orang muslim itu demi untuk mendapatkan saf pertama. Kalau seandainya halal, tapi kan haram. Itu saking pahalanya luar biasa. Di saf pertama itu. Kemudian jahrul imam disunahkan mengeraskan suara ketika kalimat sami Allahu liman hamidah, kalimat takbir, kalimat salam, disunahkan untuk dikeraskan suaranya. Kemudian muwafaqatul masbuq lil imam fil adkar ghairul wajibah. Makmum yang masbuk sunnah untuk mengikuti imam di dalam wirid zikir yang tidak wajib. Contoh seperti tasyahud akhir. Kalau seandainya si masbuk ini sedang membaca tasyahud awal, maka dia disunahkan untuk membaca tasyahud akhir kalau imam tasyahud akhir. Artinya dia ngebaca apa yang lagi membaca. Walaupun rakaat dia lagi rakaat kedua, yang rakaat ketiga, tidak apa-apa, disunahkan membaca apa yang dibaca oleh imam. Kemudian yang keenam, ayyal tafital imam ilal ma'mumin min jihati yaminihi. Nah, ini sunnah bagi imam setelah sholat itu ngadep ke kanan. Jadi posisi ini dia ngadep ke makmum. Cana kalau habis sholat itu sunnah hukumnya. Menghadap posisi, membalikkan posisi. Yang tadi ngadep kiblat, muter. Jadi sisi kanan kita mengarah ke makmum. Sisi kanan kita mengarah ke makmum. Ini hukumnya sunnah. Cuman di sini ada pengecualian, kecuali kalau seandainya posisi kita di Masjid Nabawi. Nah, ini ana wallahu alam apakah betul apa tidaknya? Karena di sini dikatakan kenapa kalau di Masjid Nabawi, kalau posisi kita seperti itu setelah sholat ngadep ke sisi kanan ini ngadep ke makmum, maka si imam ini ngebelakangi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak disunahkan. Nah, wallahu alam ini benar apa tidak? Karena ana belum tahu persis posisi di sana siapa Cuman mungkin benar. Kalau seandainya di Masjid Nabawi posisi imam mungkin di sebelah sini, sehingga ketika dia ngebalik sini dia ngebelakangi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini hukumnya tidak disunahkan. Sekarang makruhatul jamaah. Makruh di dalam pelaksanaan sholat jamaah. Yang pertama, imamnya fasik, ini makruh. Kemudian imamnya aklaf. Apa aklaf ini? Lam yukhtan. Imam belum disunat. Kenapa makruh?
Karena di sini ada yang mengatakan bahkan tidak sah kita berimam dengan orang yang belum sunat. Kenapa? Karena ditakutkan, dikhawatirkan masih ada najis yang tersisa di si otongnya tadi. Ya, karena belum sunat. Makanya makruh. Bahkan ada yang mengatakan bukan makruh, tapi tidak sah. Sholat itu dengan orang yang belum sunat. Nah, sunat kalau sini sudah. Kalau belum, anu kan? Kalau ada yang belum bahaya ini. Pakai kapak kamu. Tak baca pakai gunting. Kalau sudah umur saya ini pakai kapak. Baik. Kemudian imamnya apa ya? Lata. Bukan lata sih. Galak mengulang-ulangi huruf. Ini makruh hukumnya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Nah, kalau jadi ini makruh hukumnya. Ngulangi huruf itu hukum memang makruh berimaman sama orang seperti itu. Kemudian iqamatu jamaah fi masjid lahu imam ratib walam yakhsha fadilah awal waqt. Kemudian hukumnya makruh kita mendirikan sholat berjamaah. Di situ ada orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah bersama imam rawatib. Misal di sini imam rawatibnya Pak Ketua Masjid gitu, sholat maghrib. Posisi imam ini walaupun lagi tasyahud akhir, anak datang wong 3 sama jamaah. Kita buat jamaah ber. Tanggung lah ini. Nah, kalau nak buat agak nunggu si imam ini selesai. Tapi kalau imam ini masih sholat walaupun sudah tasyahud akhir, di ujung tinggal salam, kamu takbir di belakang, Allahu Akbar. Hukum sholatnya makruh. Di saat pelaksanaan imam rawatib sedang melaksanakan sholat bersama makmum yang lain, datang gitu langsung mendirikan sholat berjamaah dalam keadaan imam rawatib sedang sholat juga, maka hukum sholatnya makruh. Jadi macam mana caranya? Sudah dulu imam rawatib ini dia assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru kita sholat Allahu Akbar. Jadi jangan dibarengi. Kemudian yang kelima, iwajus shaf wa adam ikmal ma qablahu. Makruh hukumnya ketika saf salat itu tidak rapi. Ya, jadi sekiranya kalau orang berdiri di samping, ini saf nih. Ada orang tegak di samping situ, di jinggonya ada pagut yang maju. Nah. Pagut. Jadi ini kalau buat boncet tak masalah. Tidak, sago. Misalnya posisi dadonya yang maju, artinya ada yang lebih kemajuan dikit. Nah, ini tidak rapi safnya. Ada yang mundur dikit, ada yang maju dikit. Nah, ini hukum sholatnya makruh. Artinya tidak sempurna Pak. Pahala berjamaah itu tidak sempurna. Kalau seandainya hal-hal yang makruh dilakukan di dalam pelaksanaan ini, maka pahala berjamaah tadi tidak sempurna. Jadi harus rapi, lurus. Wa adamu ikmali ma qablahu, dan tidak menyempurnakan saf sebelumnya. Itulah kadang-kadang penyakit kita. Saf pertama belum penuh, muat saf kedua. Saf kedua belum penuh, lah muat saf ketiga. Jangan itu. Jadi selesaikan dulu saf pertama, baru buat saf baru. Selesai saf kedua, buat saf ketiga. Jadi jangan belum penuh muat saf baru, belum penuh buat saf baru. Ini hukum makruh dan menghilangkan kesempurnaan pahala berjamaah. Sayang kalau tidak sempurna ya. Kemudian inqita' saf terputus. Rapi, teng sini putus. Sambung lagi situ. Nah, ini hukum memang makruh. Kemudian musawatul imam fil mauqif. Makmum sama imam sejajar. Ini makruh. Bahkan ada yang mengatakan hukum sholatnya tidak sah. Tapi pendapat mu'tamad yang paling kuat adalah makruh. Tapi kalau lebih dikit posisi makmum dari imam, tidak sah sholatnya. Sholat berjamaah tidak sah, harus di belakang. Di belakang imam. Kemudian muwafaqatul imam fil af'al. Selalu membarengi imam. Imam rukuk dibarengi. Jadi ngebarengi imamnya. Imam tidak ngebarengi. Imam nak sujud dibarengi gerakan imam itu. Harusnya kan imam dulu baru kita. Ini yang benar.
Ya, jadi jangan dibarengi imam itu, atau lagi lebih parah mendahului. Sembahyang dewean be. Kalau ngaca itu, kan jodohnya kan imaman. Harus imam dulu yang melakukan, baru kita makmum melo. Tapi kalau seandainya ngebarengi, ini hukumnya makruh. Kecuali ada di 3 tempat. Di beberapa tempat kita sunnah dan boleh untuk membarengi imam. Kapan? Yang pertama, ketika pengucapan amin. Makmum sama imam sunnah barengan. Makanya bagusnya itu ketika imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin melo. Itu yang bagusnya. Kenapa? Karena dari riwayat barang siapa yang aminnya bersambarengan antara makmum dan imam, maka Allah turunkan malaikat yang akan beristighfar untuk mereka. Ketika makmum dan imam aminnya berbarengan, maka Allah turunkan malaikat untuk beristighfar, minta ampun untuk orang-orang tersebut. Itu afdalnya. Kemudian wa inda su'ali rahmah inda dzikriha, ketika meminta doa rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada ayat-ayat Al-Qur'an ketika tentang rahmat disunahkan kita berdoa, minta. Nah, imam maco, kita maco juga barengi, tidak masalah. Ini hukum sunnah. Kemudian ketika kalimat pujian di dalam doa kunut, Allahumma hdina fiman hadait, amin, gitu sampai wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi. Itu kita imam maco, kita maco juga kan, barengan. Nah, ini tidak apa-apa, membarengi imam di dalam doa pujian di dalam doa kunut. Kenapa kita tak amin lagi? Karena itu bukan doa lagi. Dari fa innaka sampai akhir itu bukan doa, tapi pujian. Makanya kita tidak amin. Tapi kalau dari awal Allahumma hdina sampai wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, itu doa. Makanya sunnah amin, amin. Tapi ketika fa innaka taqdi seterusnya sampai habis, itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-shalatu munfaridan nisab, salat tewean disab. Ini hukum makruh, kemarin sudah kita bahas. Kemudian irtifa'ul ma'mum 'anil imam wal 'aksu li ghairi hajah. Posisi imam lebih tinggi daripada makmum, atau sebaliknya, makmum lebih tinggi dari imam posisinya. Ini hukum makruh. Kecuali ada hajat. Kalau ada hajat tak masalah. Tapi kalau tanpa hajat, tak kata apa-apa, ditinggi ke imam posisinya, maka hukum sholatnya makruh. Atau sebaliknya, imamnya yang pendek, makmum yang tinggi. Nah, ini hukum sholatnya makruh. Kemudian yang ke-11, kaunul imam lahnan la yughayyir ma'na. Imam tadi makin nada apa? Bahasa di sini nih, kalau bahasa gitu makin nada yang kan kejati. Yang nenggari tak lemak. Tapi memang nada yang dipakai tidak sampai merubah makna. Kalau merubah makna ya batal sholat. Ini nada yang membuat makmum tidak nyaman. Nada apa? Imam maco. Tak lemak dengarnya tuh. Kalau seandainya kita menggunakan nada-nada yang memang sekiranya tidak merusak daripada makna daripada bacaan, ini hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena mengganggu kekhusyuan si makmum. Makmum ini pengen mendapatkan ketenangan sholat tuh, kenyamanan. Lemaknya nada tuh. Jadi pakailah nada-nada yang memang orang mendengarnya itu enak, dan nyaman. Kemudian at-tabligh li ghairi hajah. Nah, ini tabligh ini Pak, seperti kalau kita dengar galah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, ini namanya tabligh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada suara lagi melo. Allahu akbar. Ini namanya tabligh. Tabligh ini kalau seandainya tidak dibutuhkan, maka hukumnya makruh. Wallahu alam, kalau seandainya selain mazhab Syafi'i. Ana belum baca dan belum menemukan di dalam mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Hambali, kalau seandainya itu memang tetap boleh, tidak masalah. Tapi dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Mix sudah keras. Untuk apa lagi? Ada tabligh. Tabligh itu
Gunanya untuk menyampaikan suara ke makmum yang tidak sampai suara imam. Jadi tidak kedengaran makmum belakang karena ramai jumlah manusia tadi. Tabligh. Nah ini tabligh sampai suara ini kemana? Oh sampai sab kelima. Yang kelima ke belakang tak kedengaran. Makanya dari sab lima tabligh lagi untuk memberikan kabar kepada sab yang belakang. Ini. Tapi kalau seandainya suara imam pakai mikrofon yang sudah dari seluruh penjuru di kota Makkah itu kedengaran gitu. Dari luar mereka kedengaran imam itu sholat. Ini tak perlu lagi yang namanya tabligh. Tak perlu lagi. Apalagi kita di sini yang 2-3 sab pakai tabligh. Tak usah. Kenapa? Karena sudah kedengaran. Suara imam sudah sampai ke makmum. Kemudian yang ke-13 kemakruhan berjamaah yaitu adalah posisi makmum dan imam lebih dari 3 zira, lebih dari kurang lebih 2 meter. Imam, makmum. Misalnya makmumnya di situ, lebih dari 2 meter. Hukum salatnya sah. Tapi hukumnya makruh. Hukum salatnya makruh. Baik. Sekarang permasalahan dalam salat berjamaah. Sekali lagi ya. Idza lam yajid jamaah ila khafa mubtada' aw nan fasik fal infirad afdal inda Ibnu Hajar. Kalau seandainya kita tidak mendapatkan jamaah, salat berjamaah kecuali di belakang orang yang ahli fasik. Ada katik lagi Ustaz. Adonya dia nilai imam. Aku lah cari salat berjamaah ada katik mau mendirikan jamaah kecuali dia nilai tapi wong fasik. Cak mana? Maka menurut pendapat Ibnu Hajar salat dewean afdal. Tapi menurut pandangan Imam Romli salat berjamaah tetap afdal walaupun di belakang orang fasik. Kenapa? Karena mu'tamad, pendapat yang terbanyak dipakai adalah pendapat Imam Romli. Walaupun fasik, cak mana? Inilah cuma adanya. Sudah. Tak masalah. Yang penting kita dapat pahala salat berjamaah. Kemudian al-infirad fil masjid thalatha. Salat dewean di 3 masjid yang mulia di atas muka bumi ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Bagaimana hukumnya? Salat dewean di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa lebih afdal daripada salat di seluruh manapun walaupun itu berjamaah. Kita salat dewean di Mekah. Sama wong salat di sini berjamaah, tapi ana dewean di Mekah salat. Afdal mana? Afdal orang yang salat di Mekah walaupun salatnya sendirian. Ini pendapat daripada pendapat Imam Romli. Kebalikan, kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak, tetap afdal yang salat berjamaah walaupun dia salat dewean di Mekah. Kenapa? Ada kaidah fikih yang mengatakan seperti ini. Fadilatul muta'alliqah bidzatil ibadah afdal min muta'alliqatin bimakanil ibadah. Jadi keutamaan daripada pahala itu dijingok daripada zat ibadahnya, bukan dari tempatnya, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Karena ada kaidah fikih yang berkata seperti itu. Ini ibadah apa? Salat. Oke, sama-sama salat. Oke. Yang ini berjamaah, yang tadi tidak berjamaah. Ya tetap yang berjamaah lebih afdal walaupun dia sholatnya di tempat yang mulia. Ini pendapat Ibnu Hajar. Imam Romli mengatakan sholat dewean di Mekah dengan sholat rami-rami berjamaah selain Mekah 3 masjid tadi lebih afdal sholat dewean di 3 tempat tadi. Jama'atul masjid, al-jama'atu lirrajul fi shalah maktubah fil masjid afdal min al-bait. Sholat berjamaah bagi laki-laki, sholat 5 waktu lebih afdal di masjid daripada di rumah. Sekarang ada permasalahan seperti ini. Cak mano kalau seandainya ketika kita sholat ternyata imam kita ternyata dia bukan muslim. Kan bisa baik terjadi. Ya orang-orang non muslim baca baik sekarang dia belajar masalah Fatihah, baca Quran, belajar ngimam, tapi dia belum muslim. Ternyata ketika kita sholat, selesai sholat, masuk gereja, ada salib. Bala, bukan muslim imam tadi hukumnya. Bagaimana hukumnya? Atau imam tadi orang gila. Kita tahu dia orang gila. Ya tak? Atau ternyata betino jadi-jadian imam tadi. Ya tak? Betino tapi cacat lanang. Atau
Di dalam bajunya ada najis yang tampak. Najis yang tampak. Maka bagaimana hukum sholat kita? Ketahuannya setelah sholat. Bagaimana hukumnya? Fatajibu alaihi ada. Wajib kita mengulangi sholat kita. Hukumnya apa? Wajib. Contoh, si imam sholat ternyata dia kafir, itu contoh pertama. Atau dia orang gila. Yang ketiga ternyata ada najis yang tampak. Najis yang tampak, tapi kita sholatnya di saf kedua. Kita tak nyingok pas pelaksanaan sholat. Kita khusyuk dengan sujud. Selesai sholat, kita juga di bajunya ada darah sama ini, segumpal aja ini. Najis. Bagaimana hukum sholat kita? Ulang. Wajib mengulangi sholat. Kecuali kalau seandainya imam tadi punya hadas kecil atau hadas yang dapat kejinguan dengan kasat mata. Misal imam tadi itu misalnya ngencing, lupa wudu. Selesai sholat dia baru ingat, nah aku nih tidak ada lupa wudu. Cak mana ini? Kita tidak wajib ulang. Imam yang wajib ulang. Kenapa? Karena hadasnya tidak tampak. Kita tak bisa melihat dia ini ada wudu apa tidak. Atau seandainya di bajunya ada bangkai semut misalnya, ada bangkai nyamuk yang kita tak bisa melihat, tak tampak najis tersebut, maka hukum sholat kita tidak wajib dikodok. Tapi kalau dikodok boleh tak? Sunnah. Hukum dikodok itu sunnah. Kita tahu, kau ini ada najis baju kau, macam mana jadi? Ya kau wajib kodok, aku tidak. Tapi kita ini hukumnya sunnah untuk mengkodok, mengulangi sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini paham, Pak? Jadi kalau ada yang bertanya, ada waktu kurang lebih 5 menit sebelum menunggu waktu azan. Ini udah nanya. Ya. Ini kan aku sholat di masjid, aku sholat. Jadi ini ada yang sholat baru, imam, kita makmum, biasa sebelah kanan. Sudah biasa itu, sudah akor. Terus saja ada kata lagi sebelah kiri lagi, tidak itu mana? Jadi kiri kanan gitu. Yang ini belari tidak, yang ini belari tidak ini. Diapitnya imam itu. Imam. Nah ini imam. Ya. Sudah. Ini makmum sebelah kanan. Siko. Siko. Ya siko. Nah, sudah itu masuk lagi datang. Sebelah kiri. Kiri lagi. Ya. Boleh. Ya boleh. Tidak boleh lagi. Ya memang cak itu urutannya seperti itu dulu. Jadi posisinya tuh imam makmum kanan. Habis itu datang siko sebelah kiri. Nah, di sini milih antara wong dua iko ini, antara imam dan makmum, antara imam yang maju atau makmum yang mundur dua-duanya. Ini maju tidak, mundur tidak, main pulang. Ya makruh hukum sholatnya. Nah, itu hukum sholatnya makruh. Aku udah tegur kaget apa ini bacaan. Jadi kita tidak tahu. Iya. Jadi itu milih, Pak. Kan kita bahas itu. Kita udah bahas itu minggu kemarin. Jadi milih antara imam sama makmum. Kalau imam maju, berarti makmum geser langsung kayak ini. Yang afdal mana? Makmum yang mundur. Janganlah imam. Imam. Iya namanya imam, pemimpin. Janganlah kamu suhu-suhu. Jadi makmum yang mundur bagusnya. Mundur, setelah mundur ngerapat. Tek. Nah, itu yang benar. Sholat, nah itu maju terbaru sebelah itu nama ini maju tidak, mundur tidak. Jadi ya makruh. Ya. Hukum sholatnya makruh, tapi sah. Imam itu tidak wajib meniatkan imam. Tak masalah. Secara otomatis kita sudah jadi imam. Ketika dia nepuk itu nanduk itu, kita sudah jadi imam. Tidak harus, aku jadi imam sekarang. Niatnya itu tidak. Tidak wajib. Tidak wajib meniatkan imam itu kalau jadi imam itu tidak wajib hukumnya. Kecuali di beberapa tempat. Salah satunya ketika sholat Jumat wajib baru melafazkan niat imaman, itu hukumnya wajib. Tapi kalau sholat 5 waktu tidak wajib karena otomatis sudah jadi imam.
Tapi bagi makmum wajib meniatkan makmum. Kalau tidak dia makmum, tidak sah dia dianggap sholat dewean. Tidak ada berjamaah. Cak mana tak bagas itu? Ya. Bukan, maksudnya tak bagas dalam artian cak mana? Gilo. Kalau azan tak disyarat ke wagas. Yang penting benar tak masalah. Kalau azan asal ke benar tapi ya teman tak mana gilo baca benar azan ni. Bari tak tahu gilo dia tu. Ngeng-ngeng baik. Oh, tak mana ini Pak Haji? Tidak gila namanya. Ya intinya cahaya ini Pak. Tidak disyaratkan bagi orang azan tu dia harus berakal. Dengan syarat azannya benar. Ya, cuma kan anak bingung ngomong cak mana ngomong gila tu azan benar itu. Oh lagi azan waras dia mungkin. Ruqyah otomatis itu mungkin meruqyah diri otomatis azan tu mungkin. Ya. Ya sudah. Ayo Pak. Apa Pak? Maling. Ya itu. Itu bahasa hadisnya itu mencuri. Ya. Mencuri sholat. Ya. Bagus pertanyaan itu. Jadi pernah suatu hari Nabi itu ngomong, ada orang ibadah tapi ibadah sholat tidak diterima sama Allah. Bingung sahabatnya. Apa sebabnya? Bahasa Nabi itu maling, mencuri sholat. Maksudnya apa? Bahasa apa? Bingung. Rasulullah menjelaskan, fa innahu yasjudu wa la yutimmu sujudahu. Fa innahu yarka'u wa la yutimmu ruku'ahu. Dia sholat, dia sujud, tapi sujud tak sempurna. Artinya tak ada tumaknina. Tumaknina itu hukum wajib. Jadi jangan langsung sujud tek tegak. Belum sujud kan belum nyentuh ini Allah tegak. Belum rukuk, Allah tegak. Baru nah itu nah. Ini hukum sholatnya tidak sah. Ini bahasa Nabi itu maling. Ya mana maling kan dia belum selesai dia sudah ngembek. Maling waktu itu tuh. Maling kesempurnaan. Yang harusnya ada tumanina di dalam sholat itu tak diembeknya, dipalingnya tumanina tuh. Nah, dia sholat puluhan tahun tapi tak diterima sama Allah. Inilah bahasanya. Jadi jangan sampai sholat itu tak ada tumanina. Karena tumanina itu hukum wajib masuk dalam rukun sholat. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Allahumma ihdina bihudak waj'alna min nisari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna min khalafa amrika wa asab wa subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum